Kalau kamu pernah nonton drama kerajaan, dari yang penuh intrik ala Game of Thrones, sampai yang estetik kayak The Crown, mungkin kamu bakal mikir, wah, hidup jadi raja enak banget ya. It's tangguh. Monarki Inggris tuh ceritanya kayak series panjang 1600 tahun, lengkap dengan plot twist character overpowered, perang saudara, sampai drama keluarga yang udah ada jauh. Sebelum media gosip lahir, perjalanan mereka dimulai dari masa Anglo-Saxon, yang bahkan nama Netflix saja belum kebayang. Dari suku pendatang yang bikin karijen-karijen kecil, perang lawan Viking, yang beneran ganas, bukan yang ngejim doang, sampai raja pertama yang berhasil nyatuin Inggris tanpa bantuan Google Maps. Lalu datang para Norman yang bawa gaya baru, semacam update patch buat kerajaan Inggris. Ubah struktur sosial, pajak, sampai bahasa, dan perjalanan itu terus lanjut. Perang ratusan tahun, reformasi agama, raja yang dieksekusi rakyatnya, tanda-tanda drama modern mulai terlihat. Hingga akhirnya monarki berubah dari yang ngatur negara menjadi yang jaga tradisi. Di abad 21, monarki lebih banyak jadi simbol stabilitas, tapi tetap penuh dinamika. Kita akan bahas semuanya dengan santai, runtut, dan tanpa bikin kamu ketiduran. Janji. Bayangin Inggris sebelum Inggris, sebelum ratu, sebelum kastil batu megah, sebelum bendera Union Jack berkibar di mana-mana. Yang ada hanyalah sebuah pulau dengan identitas yang masih cair, dihuni oleh berbagai kelompok manusia yang datang, pergi, dan saling berebut ruang hidup. Dan dari kekacauan itulah, pelan-pelan, sesuatu yang mirip monarki Inggris mulai terbentuk. Semuanya dimulai dari migrasi Anglo-Saxon. Setelah Romawi cabut dari Britania abad ke-5, pulau ini ibarat rumah besar yang tiba-tiba ditinggal pemiliknya. Berantakan, rapuh, dan penuh celah bagi pendatang. Lalu datanglah 3 kelompok dari Eropa Utara, Angles, Saxons, dan Jutes. Mereka bukan turis, mereka adalah migran, prajurit, petani, dan klan yang datang sambil bawa ambisi dan budaya sendiri. Mereka membangun permukiman, membentuk bahasa baru cikal bakal bahasa Inggris modern, dan perlahan menggeser penduduk asli Britain. Dunia lama Britania berubah selamanya, masuk ke fase yang sering disebut heptarki. 7 kerajaan Anglo-Saxon yang ibarat 7 geng besar di satu pulau kecil, Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, Essex, Sussex, dan Kent. Mereka saling saing, saling serat, dan saling klaim sebagai yang paling sah memimpin daratan. Dan meskipun kesannya politis, pada dasarnya ini adalah kompetisi identitas. Siapa yang berhak mendefinisikan apa itu Inggris? Tapi kehidupan tidak pernah santai-santai saja. Datanglah Viking. Bayangin, sekelompok pejuang Skandinavia, cepat, brutal, pintar strategi, bergerak di sepanjang sungai, lalu membakar kota-kota besar Anglo-Saxon. Mereka bukan cuma jarah lalu pergi. Mereka menetap, bikin wilayah hukum sendiri yang disebut Danelaw, membawa budaya Nordik, dan menyuntikkan dinamika baru dalam politik pulau itu. Pada titik ini, Inggris belum lahir, tapi benihnya makin subur, karena konflik memaksa karijen-karijen Anglo-Saxon berpikir lebih besar daripada sekadar rivalitas lokal, sampai akhirnya muncul Athelstan, cucu dari Alfred the Great, sosok yang sering dianggap Raja Inggris pertama. Bukan karena ia tiba-tiba nyalain lampu dan bilang, "Oke, ini Inggris," tapi karena ia berhasil menaklukkan dan menyatukan berbagai bagian pulau di bawah satu otoritas. Di era Athelstan, konsep Realm of the English mulai terasa konkret. Untuk pertama kalinya, pulau ini punya seorang raja yang diakui luas oleh berbagai wilayah. Monarki Inggris mulai punya bentuk. Namun, masa damai tidak berlangsung mulus. Menjelang tahun 1066, krisis suksesi meledak. Edward the Confessor meninggal tanpa ahli waris langsung. 3 pihak mengaku punya hak atas takhta: Harald Godwinson, Harald Hardrada dari Norwegia, dan William dari Normandia. Pulau ini jatuh dalam pusaran klaim politik yang penuh drama, sumpah, pengkhianatan, dan perebutan kekuatan yang membentuk takdir Inggris untuk 1000 tahun ke depan. Semua kericuhan sebelum 1066 ini mungkin terasa jauh, tapi justru disinilah akar Inggris modern tertanam. Dari migrasi Anglo-Saxon, persaingan heptarki, gelombang Viking, hingga penyatuan Athelstan dan krisis suksesi. Semuanya adalah episode penting dari masa ketika Inggris
bahkan belum punya nama tetap. Masa ketika identitas sebuah bangsa masih dalam mode eksperimental lanjut terus, sampai akhirnya menjadi monarki yang kita kenal hari ini. Setelah kekacauan suksesi 1066, Inggris seperti laptop jadul yang dipaksa install sistem operasi baru. Dan yang datang sebagai teknisi ternyata bukan orang Inggris, melainkan William, sang penakluk, Duke Normandia yang nekat menyeberangi Selat Inggris dengan klaim, ambisi, dan pasukan yang sangat siap untuk menekan tombol reset. Kedatangannya bukan sekadar invasi militer. Ini upgrade total. William memperlakukan Inggris seperti perangkat yang butuh kerajaan versi 2.0. Dan benar saja, begitu ia menang di pertempuran Hastings, ia langsung menggeser-kek struktur lama dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih Norman. Masuklah sistem feodal ala Norman, sebuah sistem yang kalau dijelaskan pakai bahasa kekinian, mirip jaringan franchise. Raja berada di posisi Joe Absolute. Di bawahnya ada baron dan bangsawan yang dapat hak pakai tanah asalkan mereka setia dan siap kirim. Pasukan kalau dipanggil, di bawah para baron ada knight, semacam manajer operasional lapangan. Dan paling bawah, tentu saja, para petani yang kerja rodi seperti pekerja magang yang tidak dibayar, minus sertifikat pengalaman. Sistem ini tidak hanya mengubah struktur politik, tapi juga wajah geografis Inggris. Kastil-kastil batu bermunculan seperti cabang baru sebuah perusahaan besar. Mereka bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi juga server keamanan untuk menjaga rakyat tetap patuh. Dan gaya Norman yang serba administratif membuat Inggris tampak jauh lebih terorganisir daripada sebelumnya. Tapi puncak dari obsesi administratif William adalah Domesday Book, buku catatan raksasa yang isinya memuat siapa punya tanah apa, berapa sapi, berapa petani, bahkan berapa kuda yang bisa dijadikan aset pajak. Ini semacam sensus nasional pertama, tapi detailnya ekstrem. Seolah William ingin memastikan tiap domba di Inggris punya nomor inventaris. Banyak sejarawan bercanda bahwa Domesday Book adalah Google Sheets versi abad ke-11. Dan untuk rakyat waktu itu, buku ini terasa seperti tidak ada bandingannya. Penilaiannya final, tidak bisa dibantah. Makanya disebut Doomsday, kayak hari kiamat administrasi. Namun setelah William wafat, sistem kerajaan versi 2.0 ini mulai error. Perang suksesi meletus, dan Inggris kembali seperti aplikasi yang crash setiap kali dibuka. Dua tokoh utama, Raja Stephen dan Empress Matilda, keduanya sama-sama merasa punya hak absolut atas takhta. Yang terjadi kemudian adalah periode yang terkenal sebagai The Anarchy, sebuah fase di mana hukum tidur, kastil dibangun sembarangan, dan bangsawan hidup sia-sia sedang main open world RPG tanpa aturan. Inggris pada masa ini kacau, perampokan meningkat, pajak naik, dan rakyat kecil menderita di tengah konflik elit. Banyak catatan sejarah menggambarkannya sebagai masa di mana Kristus dan para santo tampaknya tertidur. The Anarchy adalah pembuktian bahwa tanpa sistem, tanpa otoritas jelas, dan tanpa disiplin Norman yang dulu ditegakkan William, negeri ini bisa ambruk dalam hitungan tahun. Namun, dari kekacauan ini akhirnya lahir kompromi. Stephen tetap jadi raja, tapi Matilda memastikan putranya Henry akan menjadi penerus sah. Dan kelak, Henry II membuka lembaran baru dalam sejarah monarki Inggris. Jadi, fase Norman ini bukan cuma soal penaklukan. Ini adalah masa ketika Inggris benar-benar diinstal ulang, dari struktur sosial, bahasa, arsitektur, sampai administrasi. William membawa logika baru, sistem baru, dan stabilitas baru, meski sempat crash di tengah jalan. Dan fondasi yang ia bangun, itu yang membuat Inggris bisa melangkah menuju masa Plantagenet dan kelak menjadi kerajaan besar yang kita kenal hari ini. Masuk ke era dinasti Plantagenet. Inggris seperti rumah besar yang akhirnya punya penghuni baru, tapi penghuni yang super ambisius dan doyan drama. Keluarga Plantagenet itu ibarat keluarga besar yang kalau kumpul lebaran bukannya saling memaafkan, malah saling rebutan warisan, wilayah, dan kekuasaan. Henry II sebagai kepala keluarga memulai semuanya dengan energi reformasi yang luar biasa. Tapi hubungan internal keluarganya, ya, bisa dibilang lebih kompleks dari grup WhatsApp keluarga. Di era inilah muncul salah satu dokumen paling terkenal dalam sejarah politik dunia, Magna Carta, tahun 1215. Para baron yang sudah muak dengan gaya pemerintahan King John
memaksa sang raja menandatangani dokumen ini. Secara sederhana, Magna Carta itu kayak kontrak yang bilang, "Hey, raja juga manusia, bukan aplikasi yang bisa seenaknya override hukum." Isinya membatasi kekuasaan kerajaan dan memberi fondasi bagi prinsip rule of law. Di abad ke-13, ini seperti update besar-besaran untuk konsep negara dari otoriter ke semi beradab. Setelah Magna Carta, Inggris mulai membentuk sesuatu yang akan terus tumbuh sampai hari ini, Parliament. Awalnya tidak glamor, tidak ada gedung megah, tidak ada debat yang disiarkan TV, cuma kumpulan bangsawan, rohaniwan, dan perwakilan kota yang ngumpul untuk bahas pajak dan urusan kerajaan. Tapi dari ruang rapat sederhana itu, Inggris mulai bergerak menuju konsep pemerintahan berbasis representasi. Bisa dibilang, inilah tahap alpha version dari demokrasi parlementer Inggris modern. Namun, sebelum Inggris sempat merayakan kemajuan ini, muncul konflik panjang yang bikin negara seperti terjebak dalam season baru yang kelamaan. Perang 100 tahun. Namanya saja sudah jelas. Konflik berkepanjangan antara Inggris dan Prancis yang berlangsung dari 1337 hingga ke 1453, penyebabnya klaim takhta Prancis oleh Raja Inggris, plus ego nasionalisme yang lagi tumbuh. Dalam konflik ini, muncul tokoh-tokoh legendaris, dari Henry kelima sampai Joan of Arc. Perang ini bukan hanya soal pedang dan panah, tapi juga soal identitas. Siapa sebenarnya yang menulis narasi masa depan Eropa? Lelah, Inggris belum. Setelah perang super panjang melawan Prancis, negara ini langsung diseret ke dalam drama internal tak kalah intens. War of the Roses. Ini adalah kompetisi antar cabang keluarga. Plantagenet, York versus Lancaster, yang kalau dipindah ke dunia modern, mirip perang antar dua grup keluarga besar yang rebutan pewaris rumah nenek. Lambang mereka pun bunga. Mawar merah untuk Lancaster, mawar putih untuk York. Romantis secara simbolis, tetapi di lapangan brutal, berdarah, dan penuh pengkhianatan. Di masa ini, Inggris seperti tidak punya waktu untuk bernafas. Raja naik, raja jatuh. Ada yang tewas di medan perang, ada yang dibunuh diam-diam, ada yang hilang secara misterius. High Princess in the Tower. Tidak heran, banyak sejarawan bilang bahwa keluarga Plantagenet itu brilliant, but self-destructive, cerdas, kuat, tapi hobi menghancurkan diri sendiri. War of the Roses selesai ketika Henry Tudor Lancaster mengalahkan Richard III York dan menikahi Elizabeth dari York, sebuah penyatuan dua mawar yang akhirnya memunculkan dinasti Tudor. Inggris memasuki babak baru, lebih stabil, lebih terpusat, dan siap berubah menjadi kekuatan besar. Era Plantagenet ini panjang, dramatis, dan penuh gejolak. Tapi justru dari semua kekacauan itu, Magna Carta, cikal bakal parlemen, konflik internasional, perang keluarga, pondasi Inggris modern terbentuk. Tanpa drama keluarga Plantagenet, monarki Inggris mungkin tidak pernah menemukan bentuk politiknya yang kini begitu khas. Memasuki era dinasti Tudor, Inggris seperti baru selesai dari episode drama, keluarga panjang, dan akhirnya dapat manajer baru yang tahu cara membereskan kekacauan. Henry VII, sang pendiri dinasti, naik tahta tahun 1485 setelah mengakhiri War of the Roses yang melelahkan itu. Ia tidak flamboyan, tidak agresif, tapi sangat Henry VII adalah tipe pemimpin yang kalau hidup di zaman sekarang, mungkin hobi spreadsheet dan rajin audit keuangan. Fokusnya jelas, stabilitas, efisiensi, dan memastikan takhta tidak jatuh lagi hanya karena keluarga besar sedang bad mood. Baru setelah Henry VII wafat, Inggris kedatangan tokoh yang jauh lebih dramatis. Henry VIII. Kalau Henry VII itu like a quiet introvert king, Henry IX adalah kebalikannya. Besar, dominan, penuh ambisi, dan tentu saja punya portofolio pernikahan yang lebih tebal. Dari laporan tahunan perusahaan BUMN, 6 kali menikah itu bukan prestasi kecil. Bahkan di era modern, itu masih cukup untuk bikin pihak kawa bingung apakah harus bikin kartu langganan. Tapi di balik semua meme tentang pernikahannya, Henry VIII meninggalkan jejak sejarah yang sangat serius. Reformasi Inggris,
Ketika Paus menolak perceraian Henry dari Catherine dari Aragon, sang raja langsung melakukan uninstall and reinstall agama nasional. Inggris putus dari gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris dengan dirinya sebagai kepala tertinggi. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga kekuasaan, kedaulatan, dan kontrol atas harta gereja. Inggris berubah dari kerajaan Katolik konservatif menjadi negara yang sedang bereksperimen dengan identitas keagamaannya. Setelah Henry VIII wafat, takhta jatuh ke putranya, Edward V. Remaja lemah fisik tapi sangat reformis. Di masanya, gereja Inggris makin bergeser ke arah Protestan. Sayangnya, pemerintahannya singkat, hanya sekitar 6 tahun. Setelah Edward, Inggris memasuki masa penuh ketegangan agama lewat pemerintahan Mary I, putri Henry 119 dari Catherine. Mary berusaha mengembalikan Inggris ke Katolik, bahkan dengan cara yang keras. Sampai-sampai dijuluki Bloody Mary. Ia bukan monster, tapi sejarah memang mengingatnya lewat kebijakan represif terhadap kaum Protestan. Setelah Mary wafat, muncullah bintang besar yang akan memproyeksikan Inggris ke level internasional. Elizabeth, putri Henry VIII, yang satu ini tidak hanya kuat secara politik tapi juga cerdas, visioner, dan punya intuisi PR yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, Inggris memasuki zaman keemasan, seni berkembang, ekonomi stabil, eksplorasi global meluas, dan monarki menjadi simbol nasional yang glamor. Elizabeth membuktikan bahwa kepemimpinan tidak harus diukur lewat jumlah pasangan hidup. Ia single seumur hidup. Mungkin karena sudah cukup trauma melihat track record ayahnya di era Elizabeth, Inggris menghadapi armada Spanyol, menumbuhkan teater Shakespeare, dan memulai fondasi kekuatan maritim yang kelak membentuk Imperium Inggris. Ia menavigasi antara Katolik dan Protestan dengan keseimbangan politik yang nyaris akrobatik. Elizabeth itu seperti CEO yang berhasil membawa perusahaan dari masa hampir bangkrut ke puncak kejayaan global. Tudor ini pada dasarnya adalah masa ketika Inggris membentuk identitas barunya, lebih terpusat, lebih tegas secara agama, lebih ambisius secara geopolitik, dan lebih energik dalam budaya. Ini adalah masa ketika roja-roga Inggris tidak sekadar jadi simbol tradisi, tapi motor perubahan besar. Dan ya, kalau ada satu pelajaran ringan dari era ini, jumlah pernikahan tidak menentukan kualitas kekuasaan. Henry VIII mungkin menikah 6 kali, tapi warisan paling penting justru datang dari mereka yang tidak menikah sama sekali. Begitu dinasti Tudor selesai, Inggris masuk ke era baru yang vibes-nya jauh lebih chaotic. Dinasti Stuart membuka abad ke-17 dengan energi yang campur aduk, ambisi besar, konflik teologisis, dan raja-raja yang overconfident soal hak ilahi mereka. Dimulai dari James I, sosok cerdas namun keras kepala, yang percaya bahwa raja itu semacam admin utama negara, punya akses penuh, tidak bisa di-ban, dan tak perlu minta izin siapapun. Inggris yang baru belajar soal pembatasan kekuasaan dari era sebelumnya tentu sedikit risih. Lanjut ke putranya, Charles I, yang entah kenapa merasa bahwa negosiasi itu opsional. Ia sering meminta pajak tanpa persetujuan parlemen dan membubarkan parlemen jika sedang bad mood. Pada titik tertentu, situasinya begitu panas sampai Inggris benar-benar pecah. Lahirlah Perang Saudara Inggris 1642 sampai 1651. Bayangkan satu negara tiba-tiba terbagi dua, royalis yang mendukung raja dan parliamentarian yang dipimpin sosok tegas bernama Oliver Cromwell. Konfliknya tidak cuma retorika, ini perang sungguhan dengan saudara melawan saudara, tetangga melawan tetangga. Inggris waktu itu benar-benar intens. Puncaknya terjadi ketika Charles I dieksekusi. Dan iya, ini bukan metafora atau pengasingan. Inggris benar-benar memutuskan bahwa raja melanggar hukum negara dan mengakhiri hidupnya. Ini adalah momen tanpa preseden. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, monarki Inggris dihentikan oleh rakyat dan parlemen. Bayangkan shock yang dirasakan Eropa. Raja Inggris, bangsa yang terkenal sopan dan penuh tata krama, tiba-tiba memproklamasikan republik di bawah Cromwell. Inggris berubah jadi Commonwealth, semacam republik yang dipimpin Lord Protector. Cromwell disiplin, religius, dan tidak terlalu suka pesta, kontras dengan Inggris yang biasanya suka perayaan. Dalam banyak hal, pemerintahannya efektif, tapi keras.
Begitu ia meninggal, Inggris seperti menyadari bahwa menjalankan republik itu tidak semudah membungkus kado Natal. Kekacauan muncul lagi, dan akhirnya semua orang sepakat, ya sudah, panggil raja lagi. Maka lahirlah restorasi 1660. Ketika Charles II, putra mendiang raja yang dieksekusi, dipanggil pulang dan diangkat kembali sebagai raja. Charles II lebih santai, suka hiburan, dan tahu bahwa menantang parlemen terlalu keras adalah ide buruk. Tapi drama belum selesai. Penerusnya, James II, malah memperburuk keadaan dengan kebijakan pro-Katolik yang dianggap mengancam keseimbangan politik. Inggris panik, parlemen gelisah, dan akhirnya terjadi peristiwa yang sangat terkenal, Glorious Revolution. 1688 istilahnya memang glorious, tapi sebenarnya ini kudeta halus yang sangat efisien. Parlemen mengundang William dari Orange dan istrinya Mary untuk mengambil alih takhta dengan syarat mereka menerima batasan hukum. Dari sini lahirlah Bill of Rights 1689, dokumen penting yang menegaskan bahwa raja tidak bisa memerintah tanpa parlemen. Monarki Inggris resmi bergeser dari absolut ke konstitusional. Era ini ditutup dengan momen besar lain, Act of Union 1707, yang menggabungkan Inggris dan Skotlandia menjadi satu negara bernama Kingdom of Great Britain. Sebuah kesepakatan politik yang mengubah peta Eropa dan menjadi fondasi negara yang kita kenal hari ini, abad ke-17. Inggris adalah roller coaster politik, raja yang dieksekusi, republik dadakan, restorasi penuh harapan, dan revolusi yang membentuk monarki modern. Ini masa ketika Inggris benar-benar mencari jati diri dan menemukan bahwa stabilitas datang bukan dari raja yang super kuat, tapi dari kekuasaan yang dibagi dan diatur. Memasuki abad ke-18 dan 19, Inggris seperti lagi menjalani fase dewasa secara politik. Kalau pada era sebelumnya raja itu semacam bos besar, kali ini peran monarki berubah jadi lebih simbolis. Dinasti Hanover, dimulai dari George I tahun 1714, menghadirkan raja-raja yang, ironisnya, tidak terlalu terlibat dalam pemerintahan sehari-hari. George I bahkan kurang fasih berbahasa Inggris. Jadi cukup wajar bila kekuasaan eksekutif perlahan berpindah ke tangan mereka yang bisa benar-benar. Disinilah muncul figur yang bakal jadi ikon politik Inggris modern. Perdana Menteri, awalnya jabatan ini tidak resmi. Cuma orang yang paling dipercaya raja untuk ngatur negara. Tapi karena raja makin pasif, tokoh seperti Robert Walpole perlahan bertransformasi menjadi kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Inggris pun masuk ke babak baru. Monarki tetap berdaulat, tapi yang memegang remote kendali politik sehari-hari adalah parlemen dan kabinet. Tentu saja perubahan ini tidak terjadi mulus. Inggris masih harus menghadapi krisis besar, salah satunya yang sangat menyakitkan ego nasional, Revolusi Amerika. Bayangkan, koloni yang dianggap sebagai anak bungsu yang menjanjikan tiba-tiba bilang, kami cabut ya, dadah pajak tanpa representasi. Dan bukan cuma cabut, tapi cabut sambil perang. Kekalahan Inggris bukan hanya soal militer, itu tamparan psikologis yang membuat negeri ini sadar bahwa zaman kekuasaan absolut dan kolonialisme semena-mena sedang mengalami expired date. Setelah itu, Inggris memasuki periode ketika reformasi politik menjadi tuntutan publik. Kota tumbuh, industri meledak, dan kelas pekerja membesar. Tapi struktur politik masih tua, tidak relevan, dan penuh ketimpangan. Muncullah Reform Acts dari 1832 hingga akhir abad ke-19 yang memperluas hak suara dan memperbaiki perwakilan parlemen. Ini semacam patch update besar-besaran untuk demokrasi. Inggris, akhirnya sistemnya kompatibel dengan masyarakat yang berubah cepat. Lalu datanglah era yang sering dianggap sebagai puncak glamor dan kejayaan. Inggris, era Victoria 1837 sampai 1901. Dan ya, masa pemerintahan Ratu Victoria itu panjang banget. Sampai-sampai kalau era Victoria itu sebuah season serial, pasti orang-orang bakal bilang, ini kapan tamatnya? Tapi justru panjangnya era ini membuatnya penuh transformasi. Di bawah Victoria, Inggris menjelma menjadi imperium terbesar di dunia. Dari Afrika sampai Asia, bendera Union Jack berkibar di berbagai penjuru. Industri berkembang pesat, teknologi meroket, dan London berubah menjadi pusat ekonomi global. Namun, jangan bayangkan semua manis dan mulus.
Urbanisasi besar memicu kemiskinan, eksploitasi buruh, dan tuntutan politik baru. Monarki, meski makin simbolis, tetap jadi jangkar identitas nasional di tengah perubahan ekstrem itu. Ratu Victoria sendiri menjadi ikon budaya, dihormati, konservatif, dan cenderung serius. Kalau dibandingkan dengan vibe santai generasi sekarang, Victoria adalah tipe nenek yang tidak akan pernah menertawakan meme. Tapi, ia berhasil memproyeksikan citra monarki sebagai institusi stabil dan bermartabat. Sesuatu yang sangat dibutuhkan Inggris pada masa perubahan gila-gilaan. Singkatnya, era Hanover hingga Victoria adalah masa ketika Inggris benar-benar mengupgrade dirinya. Dari monarki dengan kekuasaan besar menuju demokrasi parlementer yang matang. Dari kekalahan di Amerika menuju kejayaan global. Dari sistem politik kuno menuju reformasi yang lebih inklusif. Ini masa ketika monarki belajar bahwa relevansi bukan soal absolutisme, tapi soal kemampuan beradaptasi. Dan setelah Victoria akhirnya wafat, setelah pemerintahan sepanjang 3 generasi hidup manusia, Inggris siap memasuki abad baru dengan fondasi politik yang jauh lebih modern. Memasuki abad ke-20, monarki Inggris mulai tampil dengan energi baru. Edward ke-7, putra Victoria, yang sudah menunggu takhta hampir seumur hidup, akhirnya naik takhta pada ke-1901, dan begitu ia duduk di kursi kerajaan, Inggris seperti mendapat refresh update. Gaya istana lebih modern, diplomasi lebih aktif, dan kerajaan lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Edward ke-7 adalah tipe raja yang paham pentingnya citra publik. Kalau hidup di zaman sekarang, mungkin ia bakal rajin soft launching kegiatan di Instagram Story, meski pemerintahnya singkat. Ia berhasil memberi nuansa modern pada monarki yang sempat terasa kaku di era Victoria. Setelah Edward VII, takhta jatuh ke putranya, George V, yang memerintah pada periode paling genting, Perang Dunia I. Situasinya canggung, karena keluarga kerajaan Inggris sebenarnya punya darah Jerman kental. Bahkan nama dinasti mereka, Saxe-Coburg-Gotha, terdengar seperti nama band metal di festival Jerman. Rasa tidak nyaman publik memaksa George V mengambil langkah branding besar-besaran. Ia mengubah nama dinasti menjadi House of Windsor. Langkah ini sukses membangun jarak simbolis dari Jerman dan memperkuat identitas nasional Inggris. George V juga membentuk hubungan baru dengan negara-negara eks-kolonial yang kelak menjadi fondasi persemakmuran modern. Setelah George V wafat, Inggris memasuki salah satu episode paling dramatis dalam sejarah monarki modern. Krisis abdikasi ke-1936, putra sulungnya, Edward VIII naik takhta dan langsung bikin seluruh kelas politik Inggris migran massal. Penny, ia ingin menikahi Wallis Simpson, seorang wanita Amerika yang 2 kali bercerai. Di era itu, bagi gereja dan pemerintah Inggris, ini bukan sekadar kontroversial. Ini dianggap tidak kompatibel dengan jabatan raja. Lalu Edward ke-8 memilih opsi yang tak terpikirkan sebelumnya. Ia abdikasi, benar-benar turun takhta demi cinta. Ini drama terbesar sebelum era Twitter dan TikTok. Bayangkan betapa hebohnya kalau kejadian itu terjadi di zaman sekarang. Internet pasti meledak. Setelah abdikasi itu, takhta diberikan kepada adiknya George V, yang sebenarnya tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi raja. Pendiam, gugup, dan memiliki gagap yang cukup parah. George VI tiba-tiba harus memimpin Inggris ke dalam badai baru. Perang Dunia II, tapi justru dalam situasi inilah ia membuktikan kualitasnya. Dengan ketenangan dan dedikasi, ia menjadi simbol keteguhan nasional. Ia tetap tinggal di London ketika ibu kota dibombardir. Dan kunjungannya ke daerah yang hancur oleh perang membuat rakyat merasa bahwa monarki tetap bersama mereka. Di masa ini, monarki Inggris kembali mendapatkan rasa hormat yang sangat kuat. Pada periode ini pula lahir bentuk persemakmuran modern. Alih-alih mempertahankan imperium kolonial yang memudar, Inggris mulai merumuskan hubungan baru dengan negara-negara yang dahulu dikuasai. Hubungan ini didasarkan pada kerjasama sukarela, bukan dominasi. Konsep ini menjadi jalan tengah yang memungkinkan Inggris mempertahankan pengaruh global tanpa struktur kolonial lama. Abad ke-20 awal adalah era ketika monarki Inggris tidak lagi di atas menara gading, melainkan ikut merasakan turbulensi dunia. Perang besar, krisis politik,
dan transformasi global. Dan yang menarik, justru di masa penuh guncangan inilah monarki menemukan kembali relevansinya. Bukan lewat kekuasaan absolut, tapi lewat keteguhan, simbol, dan hubungan emosional dengan rakyat. Era ini adalah bukti bahwa monarki modern bertahan bukan karena kekuasaan, tapi karena kemampuan beradaptasi. Dan semua drama, dari diplomasi Edward VII sampai abdikasi paling ikonik sebelum media sosial, hanya membuat kisah ini semakin manusiawi. Bab ini membawa kita ke fase paling kontemporer dari monarki Inggris, sebuah era yang penuh transisi, drama keluarga tingkat internasional, dan eksperimen besar-besaran tentang bagaimana sebuah institusi berusia ribuan tahun beradaptasi di tengah dunia yang dipenuhi kamera, komentar netizen, dan sorotan media tanpa henti. Ibarat franchise panjang, monarki Inggris memasuki season modern yang mempertemukan kejayaan masa lalu dengan tuntutan abad ke-21. Dan ya, ada satu karakter utama dengan durasi tayang 70 tahun, lebih panjang daripada sebagian besar serial TV yang pernah dibuat manusia. Transisi Pasca Imperia menjadi bab besar pertama. Setelah dekonstruksi Imperium Inggris pasca Perang Dunia II, monarki bukan lagi simbol kekuatan global yang menaklukkan separuh peta dunia. Kini mereka lebih mirip ikon budaya yang harus tetap relevan, sembari menjaga hubungan simbolis dalam persemakmuran. Dunia berubah, dan monarki pun harus ikut menyesuaikan diri. Bukan lagi pusat kekuasaan, melainkan pusat identitas dan kontinuitas. Sifat soft power monarki mulai terasa dominan, terutama ketika populasi global semakin skeptis terhadap institusi tradisional. Lalu datanglah era media modern, dan disinilah monarki Inggris dipaksa belajar bahwa kamera selalu menyala. Dari televisi hingga tabloid, dari dokumenter hingga meme internet, citra monarki tak lagi bisa dikendalikan hanya dengan protokol istana. Setiap gestur, ekspresi, bahkan pilihan busana bisa menjadi headline internasional. Monarki yang dulu sakral dan jauh dari publik, kini harus berbagi panggung dengan opini publik yang omnipresent. Kadang mereka tampil anggun, kadang tersandung skandal yang viral, lebih cepat daripada gosip tetangga krisis internal keluarga pada 1990. Anne memperlihatkan ini dengan sangat jelas. Perceraian Haibo, konflik internal, hingga kisah tragis Diana, semuanya menjadi drama global yang membentuk ulang persepsi publik terhadap keluarga kerajaan. Monarki dipaksa melakukan introspeksi kolektif. Bagaimana bertahan ketika narasi publik sudah tidak bisa dikurasi secara sepihak? Dari sini muncul reformasi era modern, transparansi anggaran, penyesuaian protokol, modernisasi komunikasi, dan upaya memperlihatkan sisi manusiawi monarki. Semacam rebranding lembut, tapi dengan risiko sangat tinggi. Lompat ke dekade terakhir, Platinum Jubilee Sang Ratu. Sebuah pencapaian luar biasa. 70 tahun berkuasa, rekor yang secara tidak resmi menobatkan Elizabeth II sebagai serial panjang tanpa hiatus. Bertahan dari perang, krisis politik, revolusi budaya, dan transformasi digital. Dalam fase ini, monarki bukan hanya institusi, tapi semacam simbol ketahanan mental kolektif bangsa Inggris. Akhir era Elizabeth II menandai penutupan epik yang monumental. Dunia menyaksikan kepergian figur yang sudah menjadi fondasi emosional bagi beberapa generasi. Transisi menuju kepemimpinan baru kembali mengingatkan bahwa monarki adalah perjalanan panjang yang terus berevolusi, bukan museum yang berhenti di masa lalu. Bab ini, pada akhirnya, adalah refleksi tentang bagaimana monarki bertahan di tengah badai modernitas, melewati imperium yang runtuh, krisis keluarga yang terekspos kamera, hingga perubahan budaya yang tak pernah berhenti. Monarki Inggris di era ini bukan hanya bertahan, tapi juga terus belajar menciptakan relevansi di dunia yang serba cepat. Bab ini membawa kita ke panggung paling mutakhir dari monarki Inggris, fase patch terbaru yang dijalankan oleh Charles III, seorang raja yang naik takhta di saat dunia sudah sibuk membuat meme, scroll TikTok tanpa henti, dan mengukur relevansi sesuatu berdasarkan viralitas. Tantangannya, bagaimana mempertahankan institusi berusia 1000 tahun di tengah algoritma yang hanya memberi perhatian 3 detik sebelum swipe ke konten berikutnya. Arah pemerintahan Charles III bergerak menuju kombinasi unik
antara tradisi dan optimasi. Ia bukan tipe raja yang ingin mengulang kejayaan imperium, melainkan yang ingin memastikan monarki bisa tetap berdiri tanpa beban berlebihan. Fokusnya pada modernisasi dan efisiensi terlihat dari upaya merampingkan struktur kerajaan, semacam reduce staff, increase impact versi monarki. Peran simbolik raja juga semakin dipertegas, bukan sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi sebagai jangkar moral dan representatif stabilitas nasional. Raja kini lebih mirip ikon budaya dengan tanggung jawab konstitusional yang penuh kehati-hatian. Opini publik pada periode 2023 sampai 2025 menjadi barometer penting. Generasi tua masih memandang monarki sebagai institusi yang menenangkan. Namun generasi muda sering bertanya, masih perlu nggak sih? Di sini terlihat jelas benturan antara nostalgia dan realisme. Sentimen publik tidak stabil. Kadang mendukung karena tradisi dianggap penting. Kadang skeptis karena monarki tampak seperti fitur lama yang sulit menyesuaikan interface modern. Tantangan Charles 30 adalah mengubah pandangan itu lewat visibilitas yang bijaksana. Tampil cukup untuk dianggap relevan, tapi tidak terlalu sering, agar tidak kehilangan keanggunan simboliknya. Lalu ada PR besar, bernama persemakmuran. Banyak negara anggota mulai merenungkan masa depan hubungan mereka dengan mahkota. Jika dulu mereka bertahan karena sejarah dan stabilitas, kini identitas nasional serta dorongan untuk menjadi republik membuat beberapa negara mulai membuka pintu diskusi. Charles III harus memainkan diplomasi halus, menghormati keinginan tiap negara, sembari tetap menguatkan persemakmuran sebagai jaringan kolaboratif, bukan sisa-sisa imperium lama. Namun, bab ini juga tidak terlepas dari bayangan masa depan, persiapan era William. Pasangan William dan Catherine diposisikan sebagai wajah modern monarki, semacam brand refresh yang lebih akrab dengan isu kontemporer, mulai dari kesehatan mental hingga diplomasi berbasis empati. William juga dipandang sebagai jembatan antara generasi tradisional dan generasi digital. Tidak heran banyak yang melihatnya sebagai tokoh potensial yang bisa membawa monarki Inggris ke arah yang lebih adaptif, apalagi di era ketika citra lebih kuat daripada pidato pada akhirnya. Bab 9 adalah potret monarki yang sedang berjuang menegosiasikan tempatnya di dunia serba cepat. Di era ketika legitimasi sering ditentukan oleh engagement rate, Charles III dan penerusnya dituntut untuk menjaga martabat monarki sembari memastikan institusi ini tidak berubah menjadi sekadar ikon nostalgia. Monarki Inggris kini bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga berusaha bertahan sebagai brand nasional yang punya makna. Meskipun dunia lebih sibuk dengan tren TikTok 15 detik, monarki Inggris adalah cerita panjang tentang kekuasaan, krisis, transformasi, dan adaptasi tanpa henti. Dari migrasi Anglo-Saxon, drama perebutan takhta, revolusi politik, sampai tantangan era TikTok. Setiap abad membawa update baru, raja diganti, sistem disesuaikan, dan masyarakat berkembang. Dari William, sang penakluk, sampai Charles III, monarki terus mencari cara agar tetap relevan, tanpa kehilangan wibawa historisnya. Kalau kamu suka pembahasan sejarah yang ngalir, santai, tapi tetap cerdas dan mendalam, jangan lupa ikuti channel ini. Kita bahas sejarah bukan cuma sebagai timeline, tapi sebagai perjalanan manusia yang penuh intrik, perubahan, dan pembelajaran. Kesimpulannya, monarki Inggris bertahan bukan karena kekuatan absolut, tapi karena kemampuan beradaptasi. Dari pedang sampai meme, mereka belajar hidup bersama zaman yang terus bergerak.